Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat perempuan. Pagi hari ini Mbak Vera, Mbak Oki, kita bertiga akan membahas satu tema lagi yang pasti seru untuk sahabat perempuan, yaitu temanya cantik di usia matang. Yang belum matang, yang masih menuju matang, nggak tahu usia berapa ya? Usia 40-50 deh. Oh gitu. 40-50. Iya, tapi kalau persiapannya 20-30. Iya, katanya untuk bisa mendapat di usia 40 dan 50 itu oke, dari 20-30 udah harus dicicil katanya Mbak Oki gitu. Karena dari teorinya gitu loh. Gimana? Oki, Mbak Maudi. Ternyata kalau kita pikir penuaan itu prosesnya di umur 50-60 kita salah. Penuaan itu ternyata prosesnya bertahap, dimulai dari umur 20-an. Oh iya. Kemudian 30-an makin moderate, 40 makin mulai kelihatan, 50-60 high gitu loh prosesnya. Jadi kita pikir selama ini kan yang kelihatan nih, cuma rambut, kulit. Iya. Ternyata yang lain-lain berubah. Coba kita tanya langsung sama dokter ya. Ada dokter Vika di sini. Dokter Vika yuk bergabung yuk. Kita tanya langsung sama dokternya. Adakah di sini dokter Vikanya? Ini dokternya bikin deg-degan loh. Silakan dokter. Nanti kita ngobrol banyak sama dokter Vikanya. Ini dia. Ini cantik banget dokter. Cantik ya, dokternya juga namanya dokter Andi Kecantikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini pasti silakan banyak banget dok. Iya, pasti pada banyak. Terima kasih sudah datang dok. Mari silakan duduk dulu. Dok, ayo dong bagi ceritanya, apa sih tips-tipsnya supaya kita bisa menjaga kecantikan di usia matang? Bener nggak seperti tadi disampaikan dari umur 20-30 sudah harus dijaga, bener gitu? Kalau dari jurnal penelitian medis itu betul. Proses penuaan sudah mulai itu di usia 20 tahun. Masa sih? Padahal lagi glowing-glowingnya. Lagi glowing-glowingnya, cuma mungkin tidak terlihat atau tidak tampak adanya kerutan halus. Oh iya. Oh saya berarti udah ada kerutan dong. Gimana? Halus banget gitu. Terus Oke, dok. jadi emang kalau kita bicara soal faktor penuaan itu emang ada intrinsik sama ekstrinsik ya. Intrinsik itu murni dari genetik, ekstrinsik faktor-faktor luar yang bisa dimodifikasi oleh gaya hidup kita. Gitu. Jadi emang kayak pola tidur, kebiasaan merokok, terus mengkonsumsi buah dan sayur, itu bisa mempengaruhi, bisa mencegah proses aging itu sendiri. Gini ya dok, pada usia 20 ya nggak tahu kalau sahabat perempuan yang lain ya. Dulu tuh kita usia 20 kan lagi aktifnya di luar-luar outdoor gitu aktivitasnya. Kalau saya sih nggak dulu sih sekarang. Kalau Mbak Modi dulu sih. Sekarang. Saya kan katanya dulu waktu saya usia 20 tahun. Kalau saya sih nggak dulu sekarang. 20-an ya. Sekarang 20 tapi aktivitas dengan outdoor lagi kan. Nah, seperti itu gimana dok? Kan banyak yang misalnya masih basket lah, masih kuliah mundar-mandir gitu. Itu kan memang banyak kegiatan di luar. Kalau untuk yang beraktivitas di luar ataupun dalam ruangan, penting sekali untuk perempuan Indonesia di luar sana untuk menggunakan sunblock atau tabir surya. SPF berapa tuh? Biasa kan Minimal ada. 30. Oh. Minimal 30. Minimal. Walaupun berada dalam ruangan. Walaupun pakai berada SPF dalam juga. ruangan. Iya. Pakai SPF, pakai sunblock juga. Karena gini, sunblock itu adalah cheapest and the easiest anti-aging. Jadi yang paling murah dan paling mudah untuk pencegahan anti-aging. Karena aging itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal yang saya katakan adalah sinar matahari. Sinar matahari dengan paparan yang terus-menerus, dengan kumulatif atau dia terkena matahari terlalu banyak, itu jadi bisa menyebabkan kolagennya rusak yang di bawah kulit kita itu. Tapi kan dalam ruangan? Dalam ruangan, sinar matahari itu bisa tembus melalui kaca, mantul lewat lantai. Lantai itu pakai karpet. Atau kalau emang
kacanya dilapisi kaca film sih emang mungkin nggak masuk ya sinar mataharinya. Cuma kalau yang mereka yang bekerja di dekat jendela gitu, yang di kantornya terus ada paparan sinar matahari, sebaiknya sih selalu menggunakan sunblock. Atau mungkin di mobil ya, mobil, nggak iya, sadar betul. ya, duduk di pinggir jendela gitu ya. Baik, kalau dokter sendiri deh, tadi saya nggak fokus tuh ngeliat dokter kan kenapa glowing banget ya gitu ya. Kulitnya mulus, putih, kinclong gitu. Dokter sendiri kalau dalam, saya nggak tahu deh apakah dalam istilah kedokterannya atau ada apa ya istilah yang tersendirinya, cantik itu seperti apa sih sebenarnya untuk yang berkaitan dengan kulit how we ya? define cantik kalau secara medis. Secara medis cantik itu adalah sehat. Oh, nggak perlu yang cerah, nggak perlu yang bercahaya ataupun putih gitu ya. Oh, bukan berarti. Bukan berarti Karena kan cantik itu ukuran sehat. cantik orang Indonesia putih. Iya loh. Tapi Iya. orang Indonesia itu memang dari genetiknya Nggak putih. Jadi gimana caranya kita bisa mencerahkan yang udah kita miliki sekarang dalam keadaan sehat. Cerah bukan putih ya, Bukan. dokter ya. Karena emang agak sulit apabila ingin memutihkan dari kulit asli yang kita punya. Pasti kan ada hal-hal yang harus dilakukan tuh, Iya, ya kan betul. pakai krim khusus, suntik dan sebagainya gitu ya dok. Tapi dari definisi cantik secara medis saja adalah sehat. Gitu ya. Oke, sahabat perempuan, kita akan menghadirkan ya sahabat perempuan kita yang dari saya masih zaman tahun 90-an aja dia udah merawat kulitnya kinclong gitu dan sampai sekarang masih tetap kinclong. Siapa sih dia? Sebelum saya panggilkan, kita lihat dulu tayangan ini. Bagi setiap perempuan, memiliki wajah yang cantik merupakan kebanggaan tersendiri. Makanya, tidak heran bila banyak perempuan yang rela berjuang menjaga dan merawat kecantikan yang dimiliki agar bisa tetap cantik sepanjang usia. Dan hal inilah yang dialami oleh artis cantik Diah Permatasari, yang di usianya kini sudah menginjak usia 45 tahun, dirinya masih saja terlihat cantik. Tak hanya cantik, bentuk tubuh dari sahabat perempuan satu ini juga masih saja terlihat seksi. Wah, kira-kira apa ya rahasia sahabat perempuan satu ini dalam menjaga kecantikannya di usia matang? Langsung saja yuk kita saksikan di Curahan Hati Perempuan. Ini dia nih, Diah Permatasari. Aduh, Mbak Diah di Ajeng Solo ini. Apa kabar, Mbak? Waktu aku masih Mbak kecil, Diah, aku Mbak Diah. sinetronnya Mantu cantik kalau zaman dulu, Iya. Mbak, masa zaman remaja ya. Ini mah cantik banget. Mbak Diah, aduh kangen banget ya Mbak. Apa kabar sih? Yuk silakan. Mbak Diah di tengah deh. Mbak, aku ingat banget ya di tahun 90 ya. Ini wajah Indonesia tuh terwakili oleh Diah Permatasari gitu. Dengan segala kekinclongannya dan kulitnya yang udah, kita tuh belum nyampe mana-mana dia udah perawatan apa-apa gitu kayaknya. Dan sampai sekarang udah kelihatan hasilnya. Gimana Mbak? Apa sih yang membuat Mbak Diah tuh dari dulu kayaknya udah punya kesadaran tinggi untuk merawat sampai saat ini tuh hasilnya kayak gini, gimana Mbak? Sebenarnya dibilang saya terlalu merawat banget juga enggak. Saya ini orangnya tipe yang sebenarnya cuek gitu Masa loh. sih? Tapi kayaknya tuh dari awal tuh udah cuek, ntar dulu cuek yang Mbak Dia tuh iya, seperti iya. apa? Cueknya Mbak Diah mungkin kita ini ya. Iya benar, saya orangnya tergolong cuek karena kan mungkin karena kesibukan saya gitu. Kadang saya juga nggak terlalu yang harus khusus punya perawatan enggak gitu. Paling ya biasa-biasa aja sebenarnya perawatannya sama dengan orang-orang yang lain Ngapain juga. aja sih Mbak? Enggak ngapa-ngapain. Ya, siapa tahu dibocorkan rahasianya buat kita-kita gitu. Olahraganya apa, makannya iya. gimana? Kalau olahraga memang iya. Kalau olahraga memang saya rutin aja, tapi juga nggak terlalu sering. Maksudnya konsisten aja selama seminggu 3 kali itu olahraga. Gitu. Jenis olahraganya apa Mbak? Saya cross trainer. Jadi di rumah awalnya saya ikut yoga, kemudian saya sempat yang ikut jogging juga segala macam. Cuman waktunya itu kadang-kadang saya harus ngurusin rumah tangga. Kalau pas lagi nggak sibuk apa segala macam, pagi-pagi tuh kadang-kadang tuh kesian kalau bangun pagi harus, kalau hari Sabtu Minggu kan suka
anak-anak Sama libur, anak-anak. aku maunya sama anak-anak gitu loh. Akhirnya semua saya lakukan di rumah gitu. Jadi yang lebih mudah ya si cross trainer itu bisa dilakukan di rumah. Di rumah gitu. semuanya bisa dilakukan di rumah, berenang, cross trainer, terus apa ya, treadmill, semua di rumah semua akhirnya. Dan itu sekarang. rajin memang dari dulu ya Mbak. Saya emang dari dulu memang sukanya itu. Kalau makanannya gimana? Coba badannya nggak ada yang berubah Mbak? Dari zaman iya sampai sekarang nggak ada yang berubah. Itu gimana makanannya? Sebenarnya berubah sih. Sekarang mungkin lebih cenderung cepat gemuk ya gitu dibanding dulu gitu. Nah, gemuknya gimana? Enggak, Oh iya. itu aja. Cuman memang sebenarnya nggak ada sesuatu yang khusus. Cuman memang saya nggak terlalu suka ngemil ya. Saya nggak suka ngemil. Saya nggak terlalu suka yang mateng-mateng gitu loh. Maksudnya makan yang terlalu berlemak-lemak tuh nggak terlalu banget suka gitu. Oh, jadi memang nggak sukanya sudah membuat dia memilih makanan yang sehat dan Lifestyle yang sehat sesuai banget. gitu kan. Oke, sekarang cantik versinya Mbak Dia seperti apa? Cantik luar dan dalam. Ih, gimana tuh? Kayak putri Indonesia bener ya? Cantik luar itu benar kok. Kalau kita itu cantik dari dalam terpancar, pasti keluar tuh pasti terpancar juga kecantikannya gitu loh. Jadi kita mesti harus positive thinking ya kan. Kita harus happy life. Yang penting tuh happy gitu. Happy itu salah satunya penyebab kita menjadi fresh, awet muda, ketawa gitu. Iya, bener. Dari dulu dia memang Happy, ramah, happy. ketawa-ketawa, ngobrol sana, ngobrol Jadi sini kalau gitu ya. kalau ada masalah nggak terlalu beban banget dipikirin banget Enggak, gitu. saya orangnya bukan tipikal seperti Easy itu. going ya, Mbak? Ya memang apa masalah itu pasti ada dalam kehidupannya. Apalagi anak saya udah mulai remaja, itu juga bikin ya stres juga, stres tinggi. Kekhawatiran tuh pasti ada gitu. Tapi saya pikir-pikir ya pasti semua orang akan mengalami hal yang sama. Jadi saya pikir sekarang saya lebih nyantai aja. Yang penting berdoa supaya anak-anak selalu dalam lindungan Allah gitu aja. Amin. Itu lebih ke dalam ya kayaknya ya. Iya, Lebih ke lebih innernya banyak ya lah. yang di ini. Lebih pasrah diri aja gitu loh. Awal-awalnya memang saya pernah menjadi orang yang panikan waktu saya masih aktif syuting itu kan karena saya dikejar waktu ya. Saya selalu stres tuh kalau inget apalagi stripping. Jam segini aku udah oke. Lagi nyantai-nyantai, Mbak Dia meluncur ke lokasi, itu bikin saya justru stres terus terang aja. Jadi begitu saya mengurangi semuanya itu, saya memilih sekarang mengurus keluarga. Jadi akhirnya sekarang ya salah satunya itu. Oke, kalau perawatan kulitnya Mbak ini kan berhubungan memang ada dokter ahli kecantikan di Iya. sini gitu ya. Mau bertanya juga berkaitan dengan itu. Mbak Iya. Dia pakai perawatannya standar kah gitu kan biasanya kita apa sih dok? Krim-krim khusus apa gitu? Ya, tadi kan sunblock sudah harus. Apalagi kan kulit kita sama nih Mbak, gitu kan. Warna-warnanya emang warna Indonesia banget gitu kan. Sunblock, pelembab gitu ya dok ya. Krim malam, krim mata gitu-gitu dipakai nggak sih Mbak Dia? Saya orangnya ya itu tadi, Cuek kadang-kadang tadi. suka cuek, tapi kalau pas lagi rajin banget. Oh ada momen-momennya berarti Ada ya? momennya. Cuman memang itu basic ya, memang itu. Tapi saya selalu memang memakai tapi yang tradisional. Saya lebih suka tradisional, lebih cocok ke kulit Oh, saya. gitu? Iya. Tradisional tuh kayak gimana Mbak? Kalau misalkan untuk kulit kayak gitu tuh saya masih tetap luluran yang zaman bahla gitu, lulur yang tradisional. Nggak boleh disebutin dong ya Iya, mereknya. Tapi Mas Abi Tapi udah udah tahu. tradisional artinya Semua gitu. tradisional, saya tradisional Masker-maskeran semuanya. tuh juga pakai apa gitu? Saya ada krim-krim yang buat Oh pakai kan tapi pakai. yang standarnya cuman Standar. memang lebih cocok. Cuma saya nggak pernah ganti ya. Saya nggak ya? pernah ganti dari dulu. Saya menggunakan yang sama karena saya pernah mencoba, ada yang bilang kamu harus ganti ini gitu. Tapi saya malah jerawatan dan pelentusan. Nggak cocok gitu ya. cocok. Nanti nanya sama dokter ya dok, katanya kan memang kulit tuh ada kayak masa apanya gitu selama setelah berapa tahun, berapa waktu harus diganti katanya gitu. Nanti kita tanya sama dokter. Sahabat perempuan yuk, ada yang mau ikutan ngobrol silakan loh, kita tunggu di Curahan Hati Perempuan, entah Instagram, entah Twitter seperti biasa. Kami segera kembali. Beda era, sama rahasia cantiknya. Gizi Super Cream terbuat dari rumput laut dan bahan alami Indonesia yang halal. Gizi Super Cream, kreasi kecantikan alami. Kita lanjutin ngobrolnya sama
Mbak Diah Permatasari, bagaimana sih rahasia menjaga kecantikan pada usia matang? Ini ada Dokter Vika di sini, Dok. Tadi kan Mbak Diah lebih suka perawatannya yang tradisional gitu ya. Yang alami-alami. Alami-alami. Di saat ini tuh banyak sekali teknologi yang di apa itu, Dok? Kayak semacam di amplas lah, yang di laser lah, yang apa gitu kan. Sebenarnya seperti apa sih, cocok-cocokan kah atau emang sebenarnya sudah dengan tingkat apa nih polusi yang ini memang membutuhkan teknologi kayak gitu, Dok? Itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Cuma kalau saya itu sebagai perempuan perlu untuk mendapatkan treatment yang berbasis teknologi. Seperti yang di ZEP Klinik Indonesia lakukan, itu kita melakukan atau memberikan treatment di setiap lapisan kulit. Gitu. Jadi lapisan kulit itu memberikan klinis warna-warna flek tuh beda-beda buat ngobatinnya. Ada yang warnanya coklat kehitaman. Itu lapisan fleknya ada di lapisan kulit yang namanya epidermis. Di ZEP itu bagus menggunakan treatment face rejuvenation. Nah, kemudian ada juga kerutan-kerutan halus ataupun yang agak dalam dan juga warna-warna flek yang agak kebiruan dan abu-abu. Di ZEP itu bagus menggunakan treatment face toning. Oh, jadi kalau ini kan berdasarkan sorry ya, warna-warna atau flek yang ada di wajah. Tapi kalau perawatan Mbak Diah kan masih dalam ramuan tradisional gitu, masih aman ya? Apa kembali lagi kepada kulitnya masing-masing ya? Itu kembali kulitnya masing-masing dan aman dilakukan. Jadi jika ingin dikombinasikan itu akan sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau emang tadi Mbak Diah kayak lebih ke perawatan tubuh ya, kayak lulur gitu kan yang di rumah, home care gitu, itu masih nggak apa-apa dilakukan. Cuma kalau untuk wajah boleh juga kita menggunakan krim-krim medical grade dari dokter dan juga perawatan-perawatan in office seperti itu. Atau cara-cara alami bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak punya masalah apapun gitu. Kalau ada masalahnya banyak harus pakai teknologi itu mungkin ya, Dok ya. Bahkan tanpa ada masalah banyak pun menggunakan teknologi itu bagus karena pada prinsipnya kedua treatment tersebut merupakan olahraga bagi kulit. Jadi kalau olahraga bagi kulit, iya, olahraga bagi kulit wajah. Gitu, Jadi kalau tubuh kita sering berolahraga, tubuh kita menjadi sehat. Nah, jika kulit wajah kita sering mendapatkan treatment face toning dan face rejuve dari ZEP, itu akan mendapatkan kulit wajah yang sehat. Baik. Nih, Mbak Vera, tadi kan Mbak Diah bilang, saya sih rasa kecantikannya adalah lebih kepada innernya, bahagia. Sekarang udah lebih santai, nggak seperti kejar-kejar jadwal syuting. Gimana, Mbak? Memang. Jadi kalau di psikologis kita bahas dua hal nih. Yang dinyatakan cantik itu apa sih? Yang pertama terlihat dari lifestyle-nya. Lifestyle-nya tadi sehat, benar. Yang kedua dari impresinya. Impresi itu apa? Apa yang kelihatan, sama satu lagi apa yang dari dalam. Nah, pertanyaan semua human adalah, apakah karakter-karakter yang kita miliki, misalnya kita adalah orang yang pemarah, penyedip, pemurung, suka memprotes segala hal gitu ya, akan bertahan ketika kita berusia 30, 40, sampai 60 nanti. Ingat, proses penuaan kan adalah proses, jadi bertahap. Apakah kepribadian kita akan mengkel nih, jadi orang yang suka apa namanya komentarnya negatif, terus apakah nanti sampai umur tuanya jadi benar-benar memang sangat sensitif dan grumpy gitu sebagai orang tua? Ternyata enggak. Itu sebab kalau di psikologi, hey, mari kita nikmati hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Apa tuh yang sederhana? Pagi-pagi coba dia lihat keluar rumah ya, lihat wow embun, lihat mataharinya, lihat suami, lihat anak-anak. Ternyata itu happiness. Kalau makan jangan buru-buru, ya itu yang namanya kita kalau makan tuh pakai apa namanya menikmati betul-betul bahwa makannya dinikmati, bahwa oh this is beautiful, this is good food. Tiba-tiba kita happy. But sometimes sebagai perempuan kita nggak ada alasan buat bahagia. Lagi nggak bahagia aja gitu sometimes ya. Kenapa? Seperti saya 2 minggu yang lalu kan lagi nggak bahagia aja sampai Ustazah nanya Mbak Vera kok murung banget. Iya lagi unhappy. Namun ketika kita lagi unhappy ada loh rahasianya. Tersenyum aja. Ketika tersenyum tiba-tiba otak kita akan bikin koneksi bahwa ada sesuatu yang bikin kita bahagia harusnya. Lihatlah sekitar atau tiba-tiba ada memori-memori zaman dulu yang indah-indah nongol, itu yang bikin glowing. Berarti beneran tuh kalau berapa kali kita selalu dengar gitu ya, kecantikan inner itu bisa didapatkan dari bagaimana mensyukuri apa yang kita dapat, menikmati apa yang ada di keindahan kita gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya langsung sibuk, aduh kerutannya, aduh mesti minum apa ya, aduh mesti ngapain ke dokter mana gitu ya. Padahal kalau kitanya santai, kita menikmati, tiba-tiba juga bisa membantu penampilan kita ya. Oke, silahkan. Iya, Islam kan mengajarkan kita untuk seimbang dalam segala hal, termasuk dalam kecantikan juga. Jadi nggak melulu soal kecantikan luar, tapi juga kecantikan dalam. Tubuh kita ini, diri kita ini, wanita ini kan ada akal, ada jiwa, ada raga. Yang ketiganya harus diisi secara seimbang.
Jadi kalau misalnya ditanya cantik tuh apa? Cantik tuh kalau tiga-tiganya akalnya oke, pikirannya diisi dengan baik, ruhiyahnya diisi dengan baik, raganya juga diisi dengan olahraga-olahraga yang baik. Tadi dikatakan Mbak Dia inner beauty. Nah itu luar biasa betul sekali karena salah satu supaya bisa mendapatkan inner beauty adalah hidup dengan penuh rasa syukur seperti yang tadi Mbak Sarah katakan. Karena kenapa? Karena ketika kita bersyukur, lihat nih hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda seperti ini, alangkah indah keseluruhan hidup seorang mukmin. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika dia bahagia dia bersyukur. Jadi alangkah indah kehidupannya kalau segala sesuatu dihadapi dengan tenang. Ada masalah, kemudian kita balikkan lagi pada Allah. Oh iya ini semua dari Allah, balik lagi pada Allah, tawakal gitu ya. Ketika diberikan sebuah rasa bahagia dia bersyukur. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan lagi nikmatnya, kata Allah gitu kan. Siapa yang ayat 7 itu ya. Adab Allah sangat pedih, Ibrahim ayat 7. Gitu. Jadi seimbang semuanya. Jadi kalau cantik raganya cantik, otaknya cantik, tapi ruhiyahnya kecantikan dalam tubuh kita ini, diri kita ini, wanita ini kan ada akal, ada jiwa, ada raga. Yang ketiganya harus diisi secara seimbang. Jadi kalau misalnya ditanya cantik tuh apa? Cantik tuh kalau tiga-tiganya akalnya oke, pikirannya diisi dengan baik, ruhiyahnya diisi dengan baik, raganya juga diisi dengan olahraga-olahraga yang baik. Tadi dikatakan Mbak Dia inner beauty. Nah itu luar biasa betul sekali karena salah satu supaya bisa mendapatkan inner beauty adalah hidup dengan penuh rasa syukur seperti yang tadi Mbak Sarah katakan. Karena kenapa? Karena ketika kita bersyukur, lihat nih hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda seperti ini, alangkah indah keseluruhan hidup seorang mukmin. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika dia bahagia dia bersyukur. Jadi alangkah indah kehidupannya kalau segala sesuatu dihadapi dengan tenang. Ada masalah, kemudian kita balikkan lagi pada Allah. Oh iya ini semua dari Allah, balik lagi pada Allah, tawakal gitu ya. Ketika diberikan sebuah rasa bahagia dia bersyukur. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan lagi nikmatnya, kata Allah gitu kan. Siapa yang ayat 7 itu ya. Adab Allah sangat pedih, Ibrahim ayat 7. Gitu. Jadi seimbang semuanya. Jadi kalau cantik raganya cantik, otaknya cantik, tapi ruhiyahnya nggak cantik juga tuh, gitu. Atau raganya cantik, tapi diajak ngomong dong nggak cantik juga tuh, gitu. Jadi Atau tadi ya sambil olahraga sambil menggerutu gitu, isi kepalanya gerutuan semua, jadi unhappy. Katanya nggak efektif juga tuh katanya. Kalau sambil olahraga tapi aduh sakit nih, kesel nggak mau marah kan kadang-kadang kita kalau lagi pilates kan ototnya ada yang sakit gitu ya, marah-marah gitu kayaknya nggak efektif juga tuh. Nah yang sekarang nih sahabat perempuan ini juga salah satu idola saya di usia yang sedemikian. Kayaknya kok jadi lebih muda daripada saya ya gitu ya. Beneran loh. Siapa sih ini, dia pasti pada tahu deh. Lihat dulu nih ya yang ini nih. Seiring bertambahnya usia, kulit kita pasti juga mengalami perubahan. Misalnya saja, muncul kerut, bintik hitam, dan lain sebagainya. Bagi sebagian besar wanita, hal ini menjadi salah satu masalah besar. Ya, wajar saja. Kita selalu ingin terlihat cantik dan awet muda. Nah, sahabat perempuan, bintang tamu kita kali ini masih terlihat segar meskipun sudah berkepala 6. Siapakah dia? Chrisye Subono. Apa ya kira-kira rahasia Chrisye Subono dalam merawat kecantikannya? Yuk kita saksikan cerita selengkapnya hanya di Curahan Hati Perempuan. Tante Chrisye Subono, yuk bergabung Tante. Ini cantiknya luar biasa deh, bener deh. Seneng banget ada Tante datang nih. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih sudah datang, cantik-cantik banget sih tante-tante hari ini ya. Memeluk tante jadi. Apa sini Tante, sini lagi. Ya. Boleh silakan dokter Tika boleh pindah dulu ya. Yuk silakan. Kita jadi gini biar di sini. Pindah. Tante makasih banget udah sempetin datang ke sini karena kita pengen banget ngobrol rahasianya Tante Chrisye bisa tampil segini oke di usia segini sampai anaknya aja seusia sama aku, kenapa jadi lebih muda daripada aku ya gitu kan. Kita pengen tahu ceritanya, apa sih yang membuat Tante Chrisye sampai saat ini bisa seperti ini gitu Tante? Apakah memang benar dari zaman dulunya emang udah ini senang rawat dan apa gitu? Ya bisa gini, alhamdulillah saya selalu merasa itu
pemberian dari Tuhan. Dan ibu saya selalu menyarankan untuk saya selalu facial. Jadi mulai 22-23 tahun tuh facial tiap bulan. Tapi itu kan facial masih standar ya, maksudnya umum, kita juga semua memang perempuan semuanya menggunakan umum gitu, gitu ya. Udah tuh facial, oke kita juga facial ya, kok hasilnya nggak sama sih nih? Sama ya. Gitu loh, Perawatan lagi ya. khusus lainnya mungkin ada makanan yang harus dijaga, Iya. olahraga. Kembali ibu saya selalu bilang, makan selalu buah dan sayur. Buah dan Walaupun saya nggak suka sebenarnya. Oh iya, tapi dimakan. Dimakan. Apalagi sekarang udah makin ini jadi makin sadar ya, sadar kesehatan. Porsi-porsi Jadi- emang kayaknya nggak banyak kali makannya tante ya. Makan dulu sih nggak suka makan. Waktu Waduh, dulu kecil, nggak suka makan. kalau disuruh makan rasanya kayak distrap. Tapi makin tua, makin rakus. Makin bagus, tapi badannya segini aja. Enggak, ini ditutup-tutupin aja. Tuh, cara menutup-nutupinya ini tetap kelihatan indah ya kan? Bagaimana mensiasatinya? Oke. Tapi tante pakai teknologi gitu nggak sih? Tante kan zaman sekarang kan udah teknologi canggih yang macam-macam. Iya suka tertarik, cuman Pakai kalau gitu giliran juga. udah sakit, pakai ditusuk-tusuk, udah saya mundur. Takut, takut gitu. Beauty is pain nggak mau ya. Oh gitu ya? Takut tante nggak? Berarti nggak ikutan. Saya pernah diambil darah sini nggak keluar-keluar habis pingsan. Cuman disuntik aja. Oh, oke. Jadi emang nggak bisa dong untuk yang terlalu. Baru ngeri. Jadi yang alami-alami aja sama kayak Mbak Dia. Nah, Iya. berarti alami itu seperti apa ya tante yang dilakukan perawatannya? Ya facial aja. Lulur Krim paling ringan. gitu ya. Krim, heeh. Krim Facial, pakai. lulur sekali sebulan. Terus apa lagi, olahraga. Olahraga. Nah, itu dia olahraganya. Terus membiasakan kira-kira 20 tahun yang lalu untuk minum 2 liter air setiap hari. Pertama kali kayaknya aduh enak banget gitu rasanya. Tapi lama-lama Ini udah. foto kapan nih tante? Wow. Waktu lagi hamil anak kedua, ketiga. Ini hamil? Iya, lagi hamil 4 bulan. Oh, hamil 4 bulan aja. Tuh, lihat Ini aja. cabi sekarang udah kempot. Seger ya tante ya. Ini masih udah emang model sih dari dulu ya. Ini majalah Sarina zaman dulu banget ya, Iya. tante ya. Majalah zaman dulu. Tuh, coba bayangin. Kayaknya nggak berubah menurut aku sih. Aduh. Ini oke sekali nih, ini oke sekali nih. Iya. Nora. Itu gaya tahun 80-an ya tante. Ini gengnya Sally Marcelina nih kayaknya zaman dulu ya. Tante terus tadi, jadi ada salah satu tipsnya juga adalah minum air putih. Air putih. Kenapa minum air putih sekian banyaknya gitu? Ya baca-baca di majalah ya dan dengar-dengar baca di TV apa minum air putih, terus makan nasi merah. Makan nasi tapi tetap masih. Tetap kalau nggak nendang. Waduh. Karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan namanya. Tapi nasi Walaupun merah. sedikit sih. Oh sedikit, itu bedanya dengan Apa saya. yang Nasi namanya merah lagi. Iya. melegakan sekali ya dengar Mbak Tante Krisia masih makan nasi gitu ya. Kalau yang kemarin kayaknya nggak makan nasi, makannya ini, makannya itu gitu. Jadi rasanya deg-degan banget gitu. Terima kasih lah Tante Krisia sama Mbak Dia. Ini tadi tips-tips yang kita udah dengar dari 2 bintang tamu kita pada pagi hari ini bagaimana menjaga kecantikannya dia. Saya boleh nggak ikutan berbagi info? Iya, mau ikutan bagi info bagaimana caranya untuk bisa menjaga kecantikan ini nih. Lihat yuk, diintip aja nih. Oh, sahabat perempuan juga ternyata mau tahu rahasia kecantikan alami aku. Jadi gini, perawatan wajah yang biasa aku pakai, aku selalu percayakan pada Gizi Super Cream. Produk perawatan ini merupakan pionir kecantikan alami Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1972 sampai saat ini. Bahkan jutaan wanita di Indonesia sudah percaya dan merasakan manfaatnya loh. Nah, untuk perawatan sehari-hari, aku menggunakan Gizi Super Cream Daily Nutrition Cream yang kandungan ramuan tradisionalnya memberikan nutrisi yang melembabkan, menghaluskan, dan membantu mencerahkan warna kulit. Serta membantu melindungi kulit terhadap radikal bebas sinar matahari. Perawatan wajah alami ini terbuat dari 7 unsur super dari alam. Salah satunya adalah rumput laut yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga anti-aging. Mengandung vitamin A, vitamin C, D, dan juga B kompleks yang berfungsi sebagai moisturizer dan nutrisi alami kulit. Nggak hanya itu, perawatan wajah alami ini juga diproduksi dengan menerapkan kombinasi antara ramuan tradisional dengan teknologi mutakhir yaitu nano herbal.
Aku juga menggunakan perawatan lengkapnya loh. Jadi ada Daily Natural Lightening Foam dan juga Daily Nutrition Cream dengan SPF 18 yang aku gunakan pada saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk kemasan Daily Nutrition Cream ini ada 2, yang 9 gram dan juga 18 gram cup. Jadi untuk tampil cantik, percayakan dengan Gizi Super Cream, kreasi kecantikan alami. Hai sahabat perempuan, seperti biasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya mau live untuk curahan hati perempuan. Tema hari ini adalah rahasia cantik di usia matang. Mau tahu? Yuk ikutin terus ya. Itu tadi tips dari saya gitu ya. Iya. Ini namanya berdua ngobrol-ngobrol lucu deh gitu. Dokter Vika, tadi kan yang berkaitan dengan kulit wajah gitu ya. Ternyata Tante Krisya justru masih takut banget ya sama dengan hal-hal yang disetrum, yang teknologi dan sebagainya. Tapi dengan perawatan dari dalam nih kayaknya yang tadi sudah disampaikan, sayur buah, air putih banyak, itu memang pengaruh ya kepada kulit wajah. Berpengaruh. Berpengaruhnya gimana nih? Olahraga, penggunaan makan sayur dan buah itu kan bisa menghilangkan yang namanya reaktif atau antioksidan gitu, dan banyak racun-racun dalam tubuh kita yang bisa keluar dengan mengkonsumsi air putih minimal 2 liter per hari itu. Itu saya setuju banget dengan Minimal ya. Jadi sehari minimal sayur apa aja ya, Dok? sayur apa aja. Karena emang itu bagus buat ginjal dan bagus kesehatan tubuh juga. Jadi kalau misalnya tubuhnya udah sehat, kulitnya itu akan mencerminkan akan kesehatan tubuhnya itu juga. Dan aku juga mau mengomentari yang tadi anti stresnya Mbak Diah ya. Itu emang stres itu emang berpengaruh sama kesehatan organ-organ dalam juga. Jadi ketika dia stres itu kayak oksidasi, reaktif oksidasi spesies yang penyebab kanker, penyakit-penyakit yang tiba-tiba nggak ada jadi ada, itu berpengaruh juga. Jadi jangan anggap sepele si stres itu emang benar-benar kalau bisa get rid of it aja. Apalagi di usia-usia saat gini ya, yang sudah mulai problem tadi, anak remaja deg-degan, ada kekhawatiran. Suami makin ganteng, bikin deg-degan. Suami bukan makin gendut ya kalau udah gini. Makin kece di mata Makin perempuan kece, muda. makin matang gitu ya. Terus urusan in-house lah, asisten rumah tangga dan sebagainya itu tuh mempengaruhi, tapi jangan stres. Dan apalagi tips-tips kecantikannya dari Mbak Krisya dan Mbak Tante Krisya dan Diah Hermatasari bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Saking mudanya jadi Mbak deh. Saking mudanya Mbak, jadi tante gitu. Jangan lupa saksikan Mata dan Hati setiap Senin sampai Kamis, live jam 2 siang sampai setengah 3 Hanya di Trans TV. Kita lanjut lagi ya ngobrol serunya. Nah Dok, ini ada pertanyaan dari sosmed. Tadi yang satu adalah kalau lagi hamil boleh nggak sih pakai krim-krim muka? Gimana? Kalau lagi hamil, emang hamil itu emang suatu proses. Jadi kalau saran saya sih dinikmatin aja. Sebaiknya untuk menggunakan krim-krim muka dan yang mengandung obat-obatan seperti itu sebaiknya dihindari dulu. Khawatirnya kan berpengaruh sama perkembangan dan pertumbuhan si janin yang lagi ada di rahim. Jadi sebaiknya dihindarkan kalau memang pakai obat yang tertentu gitu ya Dok ya. Karena emang efeknya kadang bisa sistemik ya, bisa masuk ke dalam tubuh ibunya, diserap ke janinnya, nanti pertumbuhan janinnya nggak bagus. Baik. Jadi hamil kusam itu privilege ya sebetulnya ya, biarkanlah gitu. Kalau lagi ASI, Pas kamu melahirkan kayak saya nih. Lagi Gimana? ASI ada, Dokter. ada jenis obat yang bisa digunakan oleh ibu menyusui. Ada. Harus Berarti dicek. dulu. Jadi harus dicek. Harus Pertanyaan hati-hati berikutnya nih juga. Dok. Dari umur 17 tahun sudah merawat dengan krim dari dokter. Tapi katanya kalau dari muda udah pakai krim obat ini itu Pergantungan. pas udah usia dewasanya jadi tergantung, nggak bisa lepas. Enggak sih, biasanya kalau di 17 tahun itu kan masalah yang paling sering terjadi adalah hormon ya. Hormonnya nggak seimbang, biasanya mereka jerawatan gitu. Jadi buat mengobati jerawatnya it's okay, cuma untuk anggapan akan terjadi ketergantungan sih enggak.
Oh gitu Jadi ya. nggak nggak apa-apa. nggak perlu khawatir Nggak tergantung perlu ya. khawatir. Dok, taunya krim yang cocok katanya tuh seperti apa ya? Karena takutnya coba ini, coba itu, terus Tadi seperti Mbak Dia kan kalau nyoba tertentu langsung iya, sementara beruntusan katanya gitu. disarankan nggak bisa pakai itu terus menerus gitu, harus berubah krimnya. Gimana nih dok? Jadi kecocokan krim itu memang di setiap pasien atau orang-orang berbeda-beda. Jadi ketika dia bagus, dia akan kulitnya makin bagus dan menetap makin bagus dan terus stabil seperti itu. Cuma kalau emang ada penolakan dari kulitnya, emang itu tadi bisa muncul beruntusan, bisa muncul jerawatan. Jadi mungkin bisa penggunaan diteruskan dalam dosis tertentu atau diganti jenisnya. Oke, jadi ada tenggang waktunya juga ya dok ya. Iya, Oke, betul. nanti banyak yang nanya-nanya, lanjut lagi ya. Boleh. Sekarang sama Mbak Dia dulu deh. Mbak Dia sendiri untuk merawat tubuh ini emang tujuannya apa? Demi cantik kah? Untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri supaya pede atau apa? Udah pasti kan kalau misalkan kita itu merawat tubuh supaya cantik, itu udah pasti ya, wanita kepengen kelihatan cantik. Tapi yang terutama adalah supaya juga kulit sehat juga gitu loh. Kalau kita kulit terawat otomatis kan sehat gitu loh. Jadi ya tujuan saya itu supaya aja ya. cantik dan sehat. Supaya cantik dan Cantik sehat. Dan membahagiakan suami. Iya, itu udah pasti. Tapi ada satu hal nih Mbak Maudi ya, sebetulnya kalau di psikologis, proses penuaan itu nggak cuma masalah rambut, kulit loh, kualitas tidur. Iya. Gitu. Ternyata by aging, jadi bertambah usia nih, kualitas tidur makin jelek loh. Jadi no wonder makin usia. Sekarang maaf ya tante ya, di 60-an misalnya seperti tante gitu ya, tidur jadi gimana? Lebih sedikit dan sedikit susah dibandingkan tidur. dulu, dan itu mempengaruhi kulit, rambut, kemudian proses-proses sensomotor. Jadi kalau kita misalnya makan ya, ternyata sensenya kita, taste-nya jadi berubah juga. Jadi nggak sepeka yang dulu. Jadi wajar kalau nanti mama-mama diprotes sama suaminya, kok makanannya berubah gitu ya. Setelah usia 50-60 tahun, karena memang by aging, semua proses tadi mengalami penurunan. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara psikologis? Usahakan hidup tadi bahagia seperti dua-dua narasumber kita tadi, happy, biar tidurnya meskipun lebih sedikit tetap nyenyak gitu kira-kira. Tante Krisya sendiri gimana? Apa yang dilakukan gitu? Kalau tante kan kayaknya kelihatannya semuanya nggak terlalu ngoyo gitu kayaknya ya tante ya. Santai aja. Kayaknya iya, santai kayaknya gitu santai ya. aja gitu. Tan gimana sih tidur juga? Tapi punya ini problem juga. Dulu tidur tuh bisa 8 jam. Iya. Makanya sekarang 7 jam udah bangun sendiri. Kayak sekarang tadi bangun pagi tahu mus bangun nggak bisa tidur tadi. Tidur cuma 2 jam. Tuh, Bukan karena digangguin si Om kan ya tante ya. Bukan karena digangguin Om. ada serangan cucu fajar gitu ya tante ya. Serangan fajar pagi-pagi masih nggak sih? Jadi kemana-mana nih. 70 tetap. Jadi gimana dong tante? Gimana caranya untuk bisa mempertahankan kualitas hidup ya artinya ya? Karena ternyata kualitas hidup erat sekali kaitannya sama kecantikan yang saat ini tante ada gitu. Ya saya selalu mengusahakan untuk hidup sehat. Hidup sehat ya, jadi inputnya juga udah mulai pilih-pilih makanan. Umpamanya saya suka banget tapi itu nggak sehat buat saya Kurang. Sehat raganya terus sehat ruhiyahnya juga. Iya, itu juga itu nomor satu itu sebenarnya. Apa tante yang dilakukan? Kalau saya paling sering ya mengucap syukur dalam segala hal. Jadi apapun yang terjadi saya mau lihat sisi positifnya. Betul. Jadi ya happy terus. Betul, karena- Maksudnya berusaha happy. Rasulullah kan ngajarin juga gitu, kalau mendapatkan sebuah kesedihan, sebuah kesusahan dalam hidup, ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah untuk semuanya yang sudah Allah Iya. berikan. Karena ada hikmahnya itu pasti. Nah tante Krisya kayaknya dia tadi juga kayak santai-santai aja. Iya, satu lagi. Jadi saya suka, orang suka bilang saya awet muda, tapi saya kan suka lihat kaca, kan sekarang udah mata udah mulai buram, kaca pembesar, udah lihat garis-garis. Kok orang salah lihat atau apa ya? Tapi, terima kasih Tuhan. Saya udah Look at that, how mindfulness she is. Jadi ketika berkaca sekalipun gini, terima kasih Tuhan. Walaupun She emang sedih-sedih enjoy it. juga sih udah lihat Iya, ada kerut-kerutnya tapi gini diakhiri dengan terima Iya, kasih Tuhan. Look at that. Mindfulness itu yang kayak begitu. You enjoy it, you into it, and thanks God gitu. Jadi jangan ngaca, aduh kenapa sih nih, itu pesek banget ya, aduh kenapa sih, itu sebel banget ya, apa gitu. Jangan gitu ya. Kan kata Ustazah Oki, apa yang kita ucapkan itu jadi doa jadinya. Kenapa ini bukan dekil banget sih, aduh Jadi kan gitu. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Beda selera, Sama
gizinya. Beda gaya, sama warnanya. Beda era, sama rahasia cantiknya. Terbuat dari rumput laut dan bahan alami Indonesia yang halal, Gizi Super Cream untuk awali hari cantikmu. Gizi Super Cream, kreasi kecantikan alami. Oke, sekarang kita mau dengerin tips dari dokter nih. Dok, sebenarnya apa sih bisa kita lakukan di rumah gitu ya? Tadi kan Mbak Dia semua dilakukan di rumah supaya bisa punya waktu dengan keluarga. Sebenarnya ada nggak sih tips-tips yang untuk perawatan kulit yang bisa kita lakukan di rumah gitu? Oke, buat dilakukan di rumah, tips-tips buat perawatan kulit adalah membersihkan atau mencuci wajah secara teratur, itu iya. Sama mungkin untuk bisa buat mengelupaskan atau mengangkat sel kulit mati adalah menggunakan perasan jeruk nipis. Oh ya? Buat dikulikan di wajah. Jadi dia kan kayak bersifat asam, jadi bisa exfoliate ya atau mengelupas. Kirain buat baju-baju aja dong. Cuma buat wajah juga bisa. Jadi diperas terus diaplikasikan ke wajah, cuma jangan lama-lama, 1 menit cukup deh. 1 menit. Jeruk nipis. gitu. Tipis Asal jeruk aja. nipis jangan dikasih kapur itu tuh kapur. Iya, Dibikin apa tuh? Jeruk nipis boleh coba tuh ntar. jadi sebentar aja, habis itu udah cuci mukanya bersih gitu. Untuk jenis kulit apa itu dok? Itu biasanya bagus yang agak kusam dan berjerawat ya. Gitu. Cuma kalau yang sehat juga nggak apa-apa, pakai itu nanti penetrasi obat-obatan atau kosmetik bisa lebih bagus. Oh seperti itu. Baik, terima kasih ya dok. Ada lagi yang lain dok? Mungkin apa sih? Olahraga secara teratur. Oke. Tidur yang cukup, bener tadi konsumsi air putih. Tidur yang cukup dan Tidur yang cukup ya. tidur yang cukup. Mbak Dia silakan, tadi kalau nggak salah masalah apa ya, makanan ya Mbak? Oh iya, betul. Makanan itu juga itu penting sekali, harus dijaga. Yang penting kita harus konsumsi protein itu udah harus. Terus usia-usia kita tetap harus, itu penting sekali untuk gizi ya. Terus kemudian ya seimbang tadi antara sayur, pokoknya pas sehat 5 sempurna itu tetap nih kalau saya. Nasi dikurangin mungkin ya gitu. Cuman saya tetap kalau nggak bisa, kalau nggak pakai nasi nggak nendang ya. Benar, dua orang ini tetap makan nasi dan bedanya cuma Cuman segini. kalau malam saya berusaha sekali tidak makan nasi kalau malam. Kalau bisa, tapi kadang-kadang nggak bisa tidur. Bisa tidur, gantinya makan nasi. Gantinya martabak. Gimana martabak? Jadi kalau kita Martabak lihat masih begini. Rasulullah SAW itu kan adalah orang yang awet muda. Di usia 63 tahun baru kembali lagi pada Allah dan nggak pernah sakit dalam hidupnya kecuali demam saja. Jadi sakitnya cuma demam aja, tapi nggak pernah sakit-sakit yang lain. Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita contoh, sebenarnya sehari-hari sudah kita lakukan. Tentu saja adalah berwudu. Ini Islam luar biasa, mengajarkan pertama kali bab fikih itu tentang bersuci. Jadi harus bersih. Jadi berwudu itu kan apa ya? Permajaan kulit kali ya dokter ya. Jadi bersih gitu kan. Kulitnya jadi remaja lagi, itu awet muda dengan berwudu. Kemudian Rasul mengajarkan tidurnya ba'da isya. Jadi jangan begadang. Jadi jangan clubbing jam 10 ke atas malam itu ya sampai pagi, jangan. Ba'da isya. Nanti sepertiga malam bangun salat tahajud. Salat tahajud dengan gerakan-gerakan salat sudah dibuktikan secara medis ternyata bisa membuat kita lebih sehat dan lebih tenang. Kalau udah tenang kan resiko terkena penyakit jantungnya berkurang gitu kan. Relax ya. Relax soalnya. Kemudian yang ketiga, Rasul mengajarkan kita untuk banyak tersenyum. Rasul tuh kalau ketawa nggak tertawa yang terbahak-bahak sampai gerahamnya semua kelihatan, enggak. Rasul tuh tersenyum. Ada apa-apa tersenyum, apa-apa tersenyum. Senyum itu kan otot-ototnya mungkin nanti dokter akan bisa jelasin. Kalau misalnya cemberut mungkin lebih banyak menggunakan otot jadi lebih banyak kerut-kerutannya. Tapi kalau senyum ada beberapa belas otot saja, jadi lebih terlihat awet Ini muda. seperti Tante Krisnya kali ya, senyum aja dari tadi itu ngeliat apa senyum. Tiap ketemu sama Tante Krisnya di mana-mana, event apapun dia senyum aja. Satu lagi, yang penting juga menahan marah. Ya itu. Menahan marah. Rasulullah itu mengajarkan pada kita. Kata seorang sahabat bertanya, Rasul nasihatin saya dong. Kemudian Rasul katakan, la takdab. Lagi dong, la takdab. Lagi dong, la takdab. 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. La takdab walakal jannah, jangan marah, bagimu syurga. Jadi kalau marah gimana? Kalau marah diam saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu dari setan. Kemudian cepat-cepat berwudu. Kalau marah lagi berdiri, posisinya diturunkan duduk. Kalau duduk baring.
gitu ya. Karena kalau orang Bali nggak mungkin moro-moro. Bahasa psikologinya ada tuh easy going, dan tadi Tante Kristi selalu ngomongnya gitu tuh. Iya, diterima. Udah begini, gitu ini easy going namanya. Iya, nanti ya mau tanya lagi nanti yang lebih dalamnya lagi Tante Krisya itu apa sih sebenarnya dalamnya? Kayaknya kepribadiannya ini lovable person kayaknya gitu ya. Lovable. Nanti ya kita dengerin lagi ya, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Beda selera, sama gizinya. Beda gaya, sama warnanya. Beda era, sama rahasia cantiknya. Terbuat dari rumput laut dan bahan alami Indonesia yang halal, Gizi Super Cream untuk awali hari cantikmu. Gizi Super Cream, kreasi kecantikan alami. Punya bintang tamu yang ini ya bisa sharing. Silakan Tante, apa yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat perempuan semua pada penasaran sama rahasia kecantikannya Tante Kristi nih? Apa ya? Apa ya? Kan udah diceritain semua apa ya? Easy going itu loh, Easy going. Berusaha tetap happy-nya gimana caranya Tante? Iya, berusaha ya. Jadi kalau lagi nggak happy, lagi kecewa, saya ke kamar. Terus saya ngomong sendiri, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, saya bisa melihat sisi baiknya, apanya. Jadi coba menerimanya. Kalau memang harus terjadi, beri saya kekuatan. Itu dalam psikologi itulah yang namanya congruence in harmony antara isi pikiran, emosi, dan aksi-aksi yang kita lakukan. Ketika sedih, accepted, kemudian benahin, kemudian back gitu loh. Itu namanya harmony, itu yang namanya cantik luar dalam. Itu tuh Tante, makanya yang kita lihat tuh yang cantiknya di dalamnya itu walaupun ininya ada gitu ya. Tapi kita tetap aja cantik gitu ya. Terima kasih sekali lagi Tante Krisya sudah datang dan berbagi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua ke beberapa tahun ke depan ya Tante. Terima kasih. Stay cantik ya Tante. Iya. Terima kasih juga Dr. Vika, informasinya terima kasih. Sangat bermanfaat buat kita semua. Sahabat perempuan, kita akan ngobrol lagi besok dalam Curahan Hati Perempuan. Oh besok sih minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, besok udah Jumat. Saking pengen ketemunya, ketemu lagi minggu depan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen, Mbak. Jadi maunya